Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah bergabung dengan SMK YP Fathah Hilal 2 Cilegon, yang tentunya dari adik-adik semuanya mengambil jurusan yang berbeda. Di antaranya adalah UTKP, kemudian MN, kemudian akuntansi, serta TKJ. Tentunya adik-adik sudah mempunyai pertimbangan khusus ya. Alasan mengapa ada yang mengambil UTKP, kemudian MM, kemudian AK, serta TKJ. Pertama, jelas mungkin dengan tujuan hidup atau kita sebut cita-cita. Yang cita-cita ini biasanya dilandasi awal dari hobi dulu ya. Jadi hobi ini bisa menunjang orang untuk bisa punya cita-cita dan akan seperti apa kedepannya, menjadi seperti apa. Jadi kalau orang yang rapi untuk mencatat, kemudian semuanya harus should be organized ya, maka biasanya ia akan cenderung memilih jurusan UTKP. Kemudian begitu juga orang-orang yang suka otak-atik dengan berbagai macam media sekarang elektronik yang bisa kita gunakan, kita hubungkan dalam cara bekerjanya. Biasanya itu akan memilih jurusan MN, begitu juga dengan jaringan. Tanpa jaringan kita akan kesulitan dalam bekerja. Yang saya katakan kenapa? Kita tidak perlu harus pergi ke Surabaya untuk menyampaikan kabar ya. Cukup saja dengan mengirim pesan itu melalui WA ataupun media yang lain sehingga sampai dan lebih detailnya jelas itu harus kita ambil jurusannya ya. Jadi itulah alasan kenapa orang memilih jurusan TKJ. Kemudian juga yang terakhir tentang accounting, jika segala sesuatu itu harus tercatat dan pencatatannya jelas ya, penjumlahan, pengurangan, terus kemudian perkalian dan lain sebagainya. Oke, jadi dari rangkaian itulah saya akan menjelaskan dan terlebih dahulu saya harus memperkenalkan diri saya. Nama saya Bu Jerry Manhas. Biasa dipanggil Pak Jerry. Saya guru bahasa Inggris di sini dan sudah mengajar selama 3 tahun. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah tentang program-program ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Alhamdulillah di sekolah ini menyediakan banyak sekali berbagai macam jenis program ekstrakurikuler yang kita bisa ikuti hanya sekedar hobi maupun jurusan dengan apa yang kita inginkan. Saya contohkan, kita lihat hobi dulu ya. Hobi di sini ada ekstrakurikuler futsal. Jadi olahraga futsal adalah hal yang paling umum diikuti biasanya di kita adalah laki-laki. Jadi di sini disediakan ya. Kemudian hobi yang lain adalah olah vokal. Kenapa harus ada olah vokal? Menyanyi itu tidak sederhana. Orang-orang yang tingkatan penyanyinya, kemampuannya seperti Judika, itu sudah pasti dilatar belakangi dengan teori-teori yang cukup banyak ya dan cukup jelimet, dan di sini kita bisa pelajari. Kemudian ekskul yang juga bisa diambil ya sebagai penunjang gitu, untuk pilihan seperti tradisional, kemudian volley, kemudian software application, kemudian web design. Walaupun yang saya katakan ini bukan cuma sekedar hobi ya. Jadi bagi orang-orang yang mengambil jurusan terutama TKJ dan MM itu sangat penting sekali ya. Jadi kita tidak cukup hanya mempelajari apa-apa di program intrakurikuler ya. Jadi harus ada tambahan di luar itu. Pertama, untuk menambah jam terbang. Kemudian juga ketika kita mengikuti kegiatan tersebut, biasanya ada siswa lain dari jurusan lain yang mengikuti. Jadi kita akan menambah wawasan. Selain menambah wawasan juga menambah pertemanan. Kemudian di sini akan saya sebutkan beberapa jenis macam ekstrakurikuler yang merupakan jurusan. Jadi gini, ini semacam wajib. Setiap siswa yang sekolah di SMK YP Fathah Hilal 2 itu harus wajib mengambil satu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pertama kalau di kuliah ada yang sebut kita kegiatan MKDU ya. Jadi setiap siswa apapun jurusannya itu harus
mengikuti kegiatan ini, yaitu pramuka ya. Jadi pramuka ini wajib untuk para pelajar se-Indonesia, tidak boleh tanpa kecuali. Kemudian yang keduanya adalah yang pertama maksud saya adalah mayop untuk accounting. Jadi jelas di sini hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Jadi kegiatan yang dilakukan ini merupakan kepanjangan apa yang dilakukan di dalam kelas. Jadi penting sekali ini harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi yang mengambil jurusan accounting. Kemudian yang keduanya adalah broadcasting. Ini program wajib yang harus diikuti oleh para siswa atau siswi yang mengambil jurusan MM, multimedia. Kenapa? Karena pada akhirnya di pelajaran kesehariannya anak-anak MM ini kan harus bisa mengoperasikan banyak macam-macam, kemudian dikombin jadi satu, hasilnya untuk membuat film itu suaranya bagus, angle kameranya bagus, dan lain sebagainya. Seperti dalam film ya, tidak cukup hanya ceritanya saja, alurnya harus bagus, pemainnya harus bagus, pengambilan kameranya harus bagus, kemudian editingnya harus bagus, dan ini dipelajari di ekskul ini. Jadi jelas ekskul ini sangat menunjang keterampilan adik-adik yang sudah diperoleh dari pelajaran intrakurikuler yang wajib dalam kelas. Kemudian ekskul ketiga yang wajib adalah IT network. IT network ini yang saya katakan sekarang ini zaman informasi ya, yang saya katakan untuk siswa-siswi TKJ ya. Jadi jangan pernah meninggalkan atau tidak boleh tidak ikut, harus ikut program ini, karena yang saya katakan bidang daripada para siswa TKJ ya seperti itu. Jadi tidak boleh ditinggalkan, ini harus jadi untuk menambah wawasan, kemudian pengetahuan apa yang diperoleh dari pengetahuan yang diperoleh dalam kelas. Kemudian berikutnya untuk AK. Untuk AK ini, jadi kalau di sini disebutkan mengetik 10 jari. Pekerjaan seorang sekretaris selain secara fisik dia harus arrange jadwal-jadwal dan sebagainya, kemudian menginput data semuanya itu dengan menggunakan komputer ataupun laptop ya, yang tentunya informasi itu dalam bentuknya banyak dan harus diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Itu kemampuan mengetik dengan 10 jari itu wajib, karena adik-adik mengambil jurusan OTKP seperti begini, semuanya dengan menggunakan aplikasi dan sebagainya. Kemampuan mengetik 10 jari itu sangat penting sekali. Jadi itulah beberapa mata itu yang saya katakan mata pelajaran ekskul yang saya sebutkan, baik yang wajib sebagai kita siswa di sekolah, kemudian wajib per jurusan, dan ada juga beberapa pilihan yang kemungkinan mungkin kalau ada minat yang dari adik-adik yang tidak disebutkan di sini bisa diusulkan, dan kalau mungkin sekolah bisa menyediakan dan minatnya banyak, saya pikir bagi kita mudah saja untuk bisa menyediakan. Jadi itu gambaran secara umum tentang ekskul. Dan jika adik-adik nanti ada pertanyaan setelah melihat video ini, saya sangat senang sekali untuk bisa menjawabnya. Dan sekian dulu saya cukupkan apa yang disampaikan program tentang ekskul ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.